Hello, welcome back to Learn English the Polyglot Way, Lesson 30, The Four Seasons. Selamat datang kembali di program Learn English the Polyglot Way, Lesson 30, pelajaran ke-30, judulnya The Four Seasons. And seperti biasa, silakan Bapak Ibu untuk mengubah cerita ini atau teks ini ke dalam bahasa Inggris semampu Anda, tidak menggunakan tools, tidak menggunakan kamus atau alat bantu yang lain, ya, supaya ada proses belajar before after-nya. Dan ini ada dua bagian Bapak Ibu materinya, jadi silakan stop dulu videonya. Jika sudah selesai, baru lanjutkan video berikutnya. Silakan. Alright, ini adalah bagian kedua dari cerita tentang Four Seasons. Ya, silakan Anda ubah ke dalam bahasa Inggris sekali lagi. And stop videonya jika sudah selesai, baru lanjutkan menonton. Oke, yes. Sekarang waktunya saya menjelaskan. Kalau Anda mau bandingkan bahasa Inggris Anda dengan bahasa Inggris yang aslinya, silakan stop videonya, baru lanjutkan menonton ya. Baru nanti sudah selesai Anda akan mendengarkan penjelasan saya. Silakan. Okay, now it's time for me to explain. The four seasons are spring, summer, fall, and winter, and all the various areas of the United States experience drastically different weather during these times. All portions of the country recognize the seasons. Okay, winter in California may bring heat, and winter in New York may bring blizzards, but both periods are nevertheless winter. Okay. Jadi recognize the season maksudnya semua negara itu ada 4 seasons ya. Tapi mungkin beda-beda gayanya gitu. Winter in California. Di California musim dingin itu may bring heat. Kadang-kadang panas gitu, hangat ya, bukan panas. And winter in New York may bring blizzards, but both periods are nevertheless winter. Nah, kalau di New York ini dingin banget, okay? But both periods, dua-duanya, maksudnya kedua winter itu ya tetap aja winter gitu, okay? Namun bagaimanapun tetap winter, itu yang kira-kira arti nevertheless winter. Following winter, setelah winter itu muncul spring atau namanya musim semi ya. Begins on 20 March and ends on either 20 June or 21 June. Berakhir di Juni tanggal 20 atau tanggal 21 in the United States. This date may vary slightly from year to year and hemisphere to hemisphere. Artinya tanggal ini nggak tetap, dia bervariasi vary slightly. Maksudnya dikit bervariasi, sedikit bervariasi dari tahun ke tahun dan dari beda tempat ke tempat yang lain. For most, spring is a time of thawing when the cold and snow of the winter are replaced by sunshine, reasonable temperatures, green grass, and more. It is also the season wherein previously dormant bees and butterflies re-emerge. Oke, jadi spring ini ditandai dengan berkembangnya lebah-lebah ya, atau juga kupu-kupu ya, yang tadinya bees, yang tadinya masih tertutup gitu, jadi re-emerge, artinya jadi kupu-kupu, lebih kurang simbol seperti itu. And when birds become more active, dan spring ini burung-burung kita temui jadi lebih aktif, maksudnya ya mereka terbang. Kalau dari winter kan kebanyakan diem ya karena dingin banget. Summer follows spring. Jadi setelah musim semi itu akan musim panas, and spans from about 21 June to 22 September. Jadi dari Juni sampai September in America. Summer is the warmest, longest, and arguably the liveliest of the four seasons. The liveliest artinya yang paling hidup ya, of the four seasons, dari semua 4 seasons itu.
Students from kindergarten to college are given 2 or so summer months off from class. Jadi mereka itu diberikan 2 atau sedikit lebih kurang lebih mungkin liburan ya, 2 bulan. 2 bulan liburan di musim panas. And to be sure, there are more young individuals out and about during this season than any other. Jadi banyak yang anak-anak muda itu keluar kalau sudah summer ya, dibanding musim-musim yang lain. Apalagi musim dingin, kebanyakan di rumah aja ya. It's not uncommon to see shorts di musim panas ini. Bukan tidak umum, artinya umum dilihat orang-orang pakai celana pendek, t-shirts, sunglasses worn by those who are soaking up the summer's hot sun. Terutama mereka menggunakan ini karena ingin mendapatkan sinar matahari yang banyak gitu. And stay cool. Many individuals crank the air conditioning. Take a dip in the swimming pool and or explore the ever comforting ocean waves ya. Kalau crank di sini Oke, jadi crank artinya secara sederhana atau gampangnya menghidupkan atau menyalakan AC di musim panas karena panas banget, tapi di musim yang lain jarang menggunakan AC. Take a dip in a swimming pool, jadi renang di kolam renang, atau mengeksplor the ever comforting ocean waves, ombak lautan ya, surfing biasanya. In autumn atau fall, istilah musim gugur ada 2, autumn atau fall. More than being a simple precursor to winter, jadi kayak pengantar ke musim dingin ya, is one of the most beautiful and exciting seasons. Spanning from 22 September to 21 December, technically that is, snow will begin to fall long before this later date in most parts of the country, leading many to classify the period as winter in the US. Jadi musim gugur atau autumn atau fall ini dari 22 September sampai 21 Desember. Secara teknis ya sebenarnya sudah mulai ada salju, dan semakin banyak semakin menjauh ke Desember itu ya semakin banyak saljunya. Autumn is characterized by falling leaves ya, dikarakteristikkan atau ciri-cirinya falling leaves ya, gugurnya dedaunan. Halloween, ada Halloween juga, itu rata-rata musim gugur ya, 31 Oktober, and Thanksgiving yang udah kita bahas di video sebelumnya. During fall, traditional farmers harvest their produce. Jadi petani itu rata-rata manen atau panen, harvest itu bulan atau season ya, musim gugur. And the aforementioned falling leaves change to gorgeous orange, red, and yellow colors. Jadi dedaunan itu, terutama yang jatuh-jatuh itu, dia biasanya berubah warna ya, ada yang orange, ada yang merah, ada yang kuning, cantik banget. These colors are generally associated with autumn itself in turn. Oke, jadi berubah warna. In the US, winter spans from 21 December to 20 March and is, as one would expect, the coldest of the 4 seasons. Jadi musim dingin ini dari 21 Desember sampai 20 Maret, dan dia musim yang paling dingin. In the eastern, northern, and central portions of the country, winter snowfall can be considerable ya. Artinya apa? Jadi hampir di seluruh negara bagian timur, utara, yang tengah, maksudnya sentral, hampir rata-rata ada snowfall ya, jatuh atau turun salju. In the western and southern portions of the country, winter snowfall is highly unlikely, but temperatures nevertheless drop from their usual. Tapi di bagian barat Amerika dan juga selatan itu jarang ada winter. Winter snowfall is highly unlikely, agak-agak jarang ya. But temperatures, tapi temperaturnya bagaimanapun juga nevertheless drop, turun banget dari biasanya. Winter is most widely known for
It Snow and the Christmas Holiday. Jadi terkenalnya itu umumnya umumnya terkenal dengan salju dan juga liburan Natal. But it also boasts the New Year's Eve, tapi juga di sana ada perayaan malam tahun baru. Okay? In recognition of the start of a new year, yeah. Okay, in other special days, ice skating, sledding, ice hockey, and snowball fights are commonly enjoyed winter activities. Jadi ice skate ya Anda tahu lah ya, sledding, ice hockey, and snowball fights ini rata-rata aktivitas yang sering dilakukan orang-orang di sana ketika musim dingin. Okay. Yes, Anda boleh cek-cek lagi perbedaan bahasa Inggris Anda dengan bahasa Inggris yang asli yang Anda lihat di screen. Kalau ada yang nggak paham, silahkan tanya saya di Facebook group. That's it for this video. And by the way, this is our last video. Ini adalah video terakhir. Semoga saya berharap banyak manfaat yang bisa Anda dapatkan, banyak hal yang Anda bisa pelajari. And do not stop here. Jangan berhenti di sini, karena sebenarnya sejatinya Anda harus terus praktis supaya pengetahuan language yang Anda sudah dapat dari 30 video ini, okay, saya aja lumayan luar biasa effortnya membuat video-video ini, apalagi Anda yang juga belajar gitu. Jadi saya kira tidak bisa berhenti di sini. Jadi Anda silakan untuk praktek terus, kembangkan supaya dia lama nempel di kepala, nggak lupa-lupa. Yes, once again, I wish you all good luck. Saya mendoakan, saya berharap kesuksesan untuk Anda yang menonton video ini. Semoga menjadi lebih baik kemampuan bahasa Inggrisnya. Semoga juga bermanfaat untuk apakah kemudahan Anda di pekerjaan atau di bisnis atau apapun. Until next time everyone, sampai jumpa di lain kesempatan. I am Maula Nigma, signing out.